Alhamdulillah registrasi online berhasil teman-teman sekalian. Ini sudah muncul NPSN, nama sekolah, dan nama operator. Artinya sudah berhasil. Oke. Kemudian selanjutnya kita login di aplikasi Dapodik. Baik, Alhamdulillah teman-teman sekalian. Setelah berhasil registrasi aplikasi Dapodik. Jadi tadi saya sudah registrasi secara online dengan waktu yang cukup lama teman-teman sekalian. Registrasi terakhir itu hampir 1 jam menunggu. Di registrasi online-nya begitu lama. Alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang saya akan login di aplikasi Dapodik versi 2021C. Masuk, akan muncul nama sekolah dan nama operator. Langsung kita klik, teman-teman sekalian. Kita tunggu memuat aplikasi. Oke, terdeteksi tampilan antarmuka ini ada. Saya klik jangan tampilkan lagi ini. Kemudian daftar perubahan 2021C. Oke, kemudian saya Ctrl F5 dulu teman-teman sekalian untuk merefresh. Ini login pertama teman-teman sekalian di aplikasi Dapodik versi 2021. Ini sudah muncul. Apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Ini tampilan barunya. Oke, sekarang ini bersedia menerima BOS belum terisi. Jadi yang harus kita lakukan, pertama teman-teman sekalian bagi penerima dana BOS masuk di menu sekolah. Menu sekolah dulu teman-teman sekalian. Masuk. Kita lihat saja di sini data rinci sekolah ini harus diisi semua teman-teman sekalian. Bersedia menerima BOS, klik ya. Oke, kemudian klik simpan. Baik, setelah itu teman-teman sekalian masuk di validasi terlebih dahulu. Lihat menu validasi ini. Validasi lokal. Oke. Kita validasi dulu semua dan menyelesaikan data invalidnya. Jadi data yang harus kita selesaikan, yang paling utama teman-teman sekalian adalah data-data yang invalid. Baik teman-teman sekalian, setelah kita validasi, kemudian muncul data warning dan data invalidnya. Yang harus pertama kali kita selesaikan adalah data invalid. Jadi data invalidnya kita selesaikan sebelum melakukan sinkronisasi. Cara menghilangkan data invalid pada aplikasi Dapodik, kemudian melakukan sinkronisasi. Jadi di sini sudah kelihatan data invalidnya teman-teman sekalian. Yang pertama kita mulai dari data invalid sekolah. Ini data rinci sekolah atau sanitasi sekolah. Jadi kita masuk di menu sekolah. Jadi yang penting dulu untuk kita lakukan adalah menyelesaikan data invalid agar kita bisa melakukan sinkronisasi Dapodik. Sanitasinya kita perbaiki teman-teman sekalian. Sumber airnya. Jadi baik, setelah itu teman-teman sekalian sudah diisi semua, klik simpan. Oke, setelah dilihat kita kembali ke menu validasi. Kemudian ini kita refresh untuk data sekolahnya. Oke, data invalid untuk sekolah sudah selesai. Kemudian kita ke Sarpras. Sarpras ini teman-teman sekalian, ini kondisi bangunan ini sangat banyak, 390. Cara mengembalikannya kita masuk saja ke menu Sarpras, kita tanah dan bangunan terlebih dahulu. Kemudian langsung saja teman-teman sekalian kita klik satu daftarnya, kemudian pilih menu aksi, salin data periodik. Jadi ya, kita salin saja data periodiknya. Data yang lalu. Oke, kemudian ini tanah yang kedua juga. Kita salin data periodik. Ya. Oke.
Kemudian ini salin data periodiknya, ya. Oke. Tanda yang keempat, salin data periodik. Oke. Kalau selesai teman-teman sekalian, kita ke menu validasi lagi. Kita coba refresh Sarpras. Oke, sudah 0. Kemudian peserta didik teman-teman sekalian. Jadi untuk menyelesaikan peserta didik, kita masuk ke menu peserta didik. Klik OK. Kita perhatikan di sini validasinya teman-teman sekalian. Untuk peserta didik, di sini warningnya 676, invalidnya 28. Kita selesaikan dulu, masuk ke peserta didik, kemudian pilih saja salin data periodik. Oke, karena ini tingkat kelasnya masih kosong teman-teman sekalian, kita masuk dulu ke rombongan belajar, pilih kelas reguler. Oke, supaya kelasnya dulu terisi. Kemudian pilih menu aksi di bagian bawah, lanjutkan semester. Nah, kita pilih satu persatu rombelnya. Kita dulu kelas 9A1, simpan dan tutup. Yes. Oke, satu kelas selesai, kemudian lanjutkan lagi ke kelas berikutnya. Jadi seluruh kelas teman-teman sekalian kita lanjutkan. Di sini saya ada 22 kelas. Kita pilih semua, lanjutkan semester. Baik, semua kelas harus dipilih. Baik, di sini sudah ada jumlah kelas teman-teman sekalian, ada 22 kelas. Jadi kalau saya pilih menu aksi ini, kelasnya sudah kosong. Ini sudah tidak ada. Kita kembali dulu ke menu validasi lokalnya. Kita refresh dulu untuk peserta didik. Oke, kita perhatikan. Baik, data invalidnya 1 sudah hilang, rombelnya. Sekarang kita masuk ke menu peserta didik. Klik OK. Kemudian kita refresh dulu. Peserta didiknya tingkat kelasnya sudah ada. Kemudian kita pilih salin data periodik. Klik ya. Oke. Sekarang kita masuk kembali ke validasi lokalnya. Kita refresh kembali, teman-teman sekalian. Dari 67827 menjadi, kita lihat. Oke. Data warningnya sisa 8, kemudian invalidnya 27. Oke, di sini teman-teman sekalian ada 27 data yang perlu kita perbaiki seperti ini. Ada beberapa data yang harus kita perbaiki. Kita perbaiki dulu satu persatu, misalkan ini. Baik teman-teman sekalian, ini untuk data peserta didik, kita harus masuk satu persatu ke akunnya. Misalkan ini atas nama siswa ini harap mengisikan penghasilan ayah dengan benar. Baik, 27 data invalid ini akan saya selesaikan teman-teman sekalian. Kita mulai dari nama pertama dulu. Kita masuk di data peserta didik. Pilih di bagian atas, cari peserta didik. Oke, ini. Kemudian kita klik ubah. Di bagian cari semua data invalidnya ini, teman-teman sekalian. Kita isikan dengan benar. Kemudian kita klik simpan. Oke. Baik. Ini kita pilih lainnya saja. Simpan. Oke, kalau sudah berhasil kita close. Kemudian kembali lagi ke validasi yang tadi. Kita bisa refresh. Oke, sudah berkurang 1. Kita masuk lagi ke peserta didik berikutnya. Baik teman-teman sekalian, semua data siswa yang invalid ini saya sudah perbaiki sekarang. Saya akan refresh. Kita tunggu.
Oke, invalidnya sisa 1, teman-teman sekalian. Ini invalidnya saya perbaiki. Baik, saya sudah perbaiki jenjang pendidikannya. Refresh. Oke, di sini jenjang pendidikan ayah. Yang keliru. Oke, sudah hilang teman-teman sekalian. Sisa di bagian rombongan belajar. Ini GTK, invalidnya sudah tidak ada, rombongan belajar. Di sini setiap kelas tidak memiliki pembelajaran. Untuk menghilangkan ini teman-teman sekalian, maka kita harus masuk di rombongan belajar di kelas reguler. Jadi untuk awal, cukup kita akan mengisikan dulu setiap kelas ini pembelajaran. Jadi saya akan mengisikan satu saja dulu pembelajaran teman-teman sekalian. SK mengajarnya. Karena ini nomor SK-nya sama semua. Oke, ini saya Ctrl C. Tanggal SK-nya 4 Januari. Oke, klik simpan. Baik, satu guru saja dulu setiap kelas. Nanti setelahnya kita lengkapi. Teman-teman sekalian, saya hanya akan isi satu guru saja. Untuk awal. Oke, simpan. Jadi semua kelas harus kita isi. Teman-teman sekalian pembelajarannya. Baik teman-teman sekalian, semua kelas saya sudah isi pembelajaran, satu mapel dulu, nanti menyusul untuk mapel-mapel yang lainnya. Jadi saya hanya isi untuk menghilangkan invalid dulu. Kita masuk kembali di validasi lokal. Kemudian saya akan refresh kembali menu rombongan belajar dan jadwalnya. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah tinggal satu, rombol jenis kelas dan nama 7A2. Oke, sisa satu kelas yang belum. Kelas 7A2 ini saya selesaikan dulu. Jadi ada satu terlewat tadi ini. Oke, ini belum ada teman-teman sekalian. Saya akan isikan dulu nomor SK-nya, tanggal SK-nya, kemudian klik simpan. Oke. Kembali ke validasi lokal. Kemudian refresh. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, seluruh data invalidnya sudah selesai. Sekarang saya coba Ctrl F5. Untuk refresh, dan saya akan melakukan validasi ulang untuk mengecek di menu Sarpras, kemudian peserta didik, GTK, rombel pembelajaran, saya klik sama saja. Oke, ini data invalidnya sudah hilang. Tinggal menunggu menu referensi. Oke, data invalidnya sudah selesai teman-teman sekalian. Artinya kita sudah bisa melakukan sinkronisasi. Sekarang saya juga akan lihat di menu beranda. Teman-teman sekalian, di sini status bosnya juga sudah hijau ya. Sekarang saya ke pengaturan untuk melakukan sinkronisasi. Untuk sinkronisasi bisa kita ke menu pengaturan, tukar akses pengguna, masukkan kode registrasi sekolah. Klik OK. Kemudian klik nama kepala sekolahnya. Kemudian tukar pengguna. Oke, saya pilih jangan tampilkan lagi. Klik OK. Sekarang teman-teman sekalian, saya akan lakukan sinkronisasi. Yang pertama untuk aplikasi Dapodik versi 2021C. Oke, ini selalu ada pengecekan sistem. Kalau muncul pengecekan sistem biasanya ini agak lama. Saya Ctrl F5 teman-teman sekalian. Kemudian saya akan lakukan validasi satu persatu.
Kayak di sini rombongan belajar, karena ini rosternya belum diisi, jadi masih banyak yang warning, teman-teman sekalian. Kita tunggu dulu data referensi. Klik sinkronisasi, klik ya. Lanjut, kita centang semua itemnya. Oke. Serta didiknya. Kemudian sarprasnya. Sekolah. Konfirmasi isian dapodik, lanjut sinkronisasi, lanjut. Klik ya. Kita tunggu teman-teman sekalian. Oke. Agak lama memuat, sekarang ini perubahannya. Langsung kita klik sinkronisasi. Oke, kita tunggu sampai proses sinkronisasi ini selesai. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian ini sudah proses sinkronisasi, tinggal menunggu proses sinkronisasi. Dan langkah selanjutnya adalah melengkapi data-data dapodik yang masih butuh untuk dilengkapi. Baik, ini akan menunggu proses sinkronisasi teman-teman sekalian sampai selesai. Demikian teman-teman sekalian proses mulai dari proses install registrasi sampai menyelesaikan data invalid, dan sekarang sudah masuk di menu sinkronisasi aplikasi Dapodik versi 2021C. Demikian teman-teman sekalian, semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan tutorial-tutorial berikutnya di channel Guru Pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.